Hai teman-teman, welcome back di tutorial Python part kedua. Apakah teman-teman sudah siap buat coding? Kalau iya, yuk kita mulai. Tapi sebelumnya kita harus siapin dulu nggak sih semua peralatannya sebelum kita ngoding? Iya benar teman-teman, kita harus siapin dulu semua. Pertama-tama karena kita akan coding di Python, kita harus install Python dulu dong. Kita langsung aja ke website resmi Python di python.org. Lalu akan muncul tampilan halaman seperti ini. Kita cari menu download di sini, dan di kanan sini sudah ada langsung pilihan download teman-teman. Dan ini juga teman-teman harus sesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Untuk yang kali ini aku bakal demonstrasikan untuk Windows. Langsung aja kita klik dan dia akan menginstal file installernya. Kita akan tunggu sebentar dia mendownload. Oke, dia sudah selesai mendownload, langsung aja kita run filenya. Oke, sekarang kita akan langsung menginstal. Dan ini penting teman-teman, kita harus centang yang bawah sini, add python.exe to path. Lalu, ini juga teman-teman, in case punya teman-teman nggak terklik secara default, use admin privileges while installing py.exe. Lalu di sini kita langsung klik install now. Kita tunggu sebentar teman-teman, dia akan menginstalkan Python-nya buat kita. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini artinya Python sudah terinstall di sistem kita. Langsung kita close. Oke, sebenarnya apa sih yang kita install barusan? Yang barusan kita install tuh Python compiler. Compiler itu apa? Sederhananya gini, compiler itu adalah penerjemah dari kode dalam suatu bahasa tertentu menjadi bahasa komputer atau executable file, atau file yang bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, karena kita tadi menginstal Python compiler, tentu saja dia adalah compiler yang menerjemahkan kode Python. Oke, sebelum kita mulai coding, kita harus menggunakan text editor atau code editor untuk kita coding nantinya. Salah satu alat yang sangat bagus sebagai code editor adalah IDE, teman-teman. IDE ini adalah Integrated Development Environment. IDE ini adalah tempat buat kita menulis kode, dan kita bisa run kode kita karena IDE punya compiler. Dan IDE ini sangat canggih. Kenapa? Karena dia punya banyak fitur bawaan yang bisa membantu kita luar biasa dalam coding. Jadinya kita bakal bisa cepet banget gitu kalau kita coding, karena banyak bantuan-bantuan dari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, IDE ini sangat banyak teman-teman. Tapi salah satu IDE yang populer adalah Visual Studio Code. Mungkin teman-teman pernah dengar Visual Studio Code. Visual Studio Code ini biasa disingkat VS Code. Visual Studio Code ini banyak digunakan oleh programmer karena VS Code ini sangat user-friendly. Lalu fitur-fiturnya juga banyak yang sangat canggih, yang bisa memudahkan coding dengan luar biasa. Dan yang menurutku sangat terbaik adalah dia ini mendukung banyak sekali bahasa. Dan tentu saja dia mendukung Python. Langsung aja kita download Visual Studio Code, kita ke halaman VS Code. Di sini teman-teman di code.visualstudio.com. Di sini langsung di halaman depan kita akan menemukan menu download, dan ini sekali lagi sesuaikan dengan operating system teman-teman. Aku akan pakai untuk Windows, kita klik dan dia akan otomatis mendownload. Kita akan tunggu sebentar hingga proses download file installer ini selesai. Oke, kalau udah selesai langsung aja kita run filenya. Oke, kita ke installer Visual Studio Code. Ini kita accept agreement-nya. Dan di sini kita pilih tempat di mana kita mau download VS Code. Aku bakal pakai lokasi default. Kita klik next, lalu kita klik next di sini. Dan ini juga kita perhatikan teman-teman, yang wajib kita centang adalah add to path sama
register code as an editor for supported file types. Sisanya ini opsional, teman-teman sesuaikan saja. Kita klik next. Oke, kita install. Tunggu sebentar, dia akan menunggu waktu untuk sebentar untuk menginstal VS Code. Oke, dia sudah selesai menginstal. Kita bisa langsung launch Visual Studio Code dengan mengklik finish. Dan iya, dia akan segera membuka Visual Studio Code. Oke, karena kita sudah di VS Code, sekarang waktunya kita main-main dengannya. Sebenarnya kita sudah 90% siap untuk coding di Python. Kita terakhir perlu menambahkan suatu extension untuk memudahkan kita coding dalam Python. Kita ke menu extension di sini. Extension itu apa, teman-teman? Extension itu fitur tambahan yang bisa kita install untuk ditanamkan di Visual Studio Code, dan setiap extension punya fungsinya masing-masing dan akan mempermudah kita dalam melakukan hal-hal tertentu. Dalam hal ini aku bakal install extension Python. Jadi extension Python ini buat memudahkan kita di dalam coding Python, seperti melakukan pewarnaan pada keyword-keyword kode Python, memberikan suggestion, dan lain-lain. Langsung aja kita klik Python di sini. Nah, teman-teman perlu install terlebih dahulu. Tapi kebetulan aku sudah menginstal di sini. Nanti kalau teman-teman sudah menginstal juga akan tampil seperti ini. Ada pilihan disable, uninstall, dan switch to pre-release version. Oke, sebenarnya extension ini ada banyak, teman-teman. Kalau teman-teman suka eksplorasi, explore teman-teman. Misalnya teman-teman mau nyoba-nyoba, ada banyak banget yang bisa teman-teman coba. Oke, sekarang kita mau familiarkan diri kita dengan VS Code sebentar. Sebenarnya VS Code itu sistem kerjanya kayak gimana sih? Di VS Code ini kita akan banyak main di daerah sini. Main di daerah Explorer. Jadi Explorer ini tempat buat kita bernavigasi ke file codingan yang ingin kita tulis kodenya. Jadi di sini sistemnya itu kita kebanyakan menggunakan sistem folder dibandingkan dengan sistem file. Jadi ini sebenarnya folder teman-teman Python YouTube, dan ini adalah file di dalam folder Python YouTube, belajarpython.py. Oh iya teman-teman, .py ini adalah file extension untuk Python. Kalau teks itu kan .txt, .docs, .pdf. Tapi kalau extension Python itu .py. Jadi kalau belakang dari suatu file itu .py, berarti dia adalah file Python. Nah, untuk folder ini, Python YouTube ini sebenarnya ada di desktopku, teman-teman. Jadi, kalau kita mau membuka suatu folder di VS Code, kita cukup klik ini saja, open folder. Lalu kita klik folder mana yang mau kita buka. Ini aku mau buka lagi Python YouTube. Nah, jadi ingat lagi teman-teman, di atas ini ada nama folder, dan di dalam folder ada file-file. Untuk menambahkan file baru di dalam folder Python YouTube ini, kita bisa klik ini, new file. Misalkan aku mau kasih nama dia myfirstcode.py. Jangan lupa .py teman-teman, kalau enggak dia nggak akan bisa mengenali jenis file apa yang mau kita buat. Klik enter. Oke, dia akan membuatkan suatu file yang bernama myfirstcode dengan jenis file Python. Dan kalau kita buat di sini, buat file di sini, di direktori asli kita juga akan ditambahkan loh. Coba lihat. Wah, ajaib kan? Jadi kita bisa dengan cepat bikin file lewat Visual Studio Code tanpa kita harus bikin di direktori asli. Dan tidak cuma file, kita juga bisa bikin folder di dalam folder. Klik ini teman-teman, kita bisa bikin folder di dalam folder. Tapi
Tapi kenapa sih kita pakai sistem folder dibandingkan dengan sistem file? Nah, nanti kalau teman-teman menjajaki dunia software development yang akan kompleks banget tentunya, yang membutuhkan banyak file codingan, dan kita dituntut untuk membuatnya rapi, sistematis, dan terstruktur, kita pasti akan sangat membutuhkan sistem folder ini karena kita akan menyimpan berbagai jenis file di dalam satu folder. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke coding, ini sebenarnya kita sudah hampir selesai pengenalan ke Visual Studio Code. Ini gampang banget Visual Studio Code, makanya aku senang dengan interface-nya. Kita terakhir bisa klik di sini. Dan ini adalah bagian yang penting, ini terminal teman-teman. Jadi ini adalah PowerShell dari Windows, tempat kita eksekusi kode-kode di Windows. Ini adalah command prompt teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu dengan command prompt, tempat kita untuk mengeksekusi berbagai perintah. Dan kita akan mengeksekusi kode Python kita, dan tidak cuma kode Python teman-teman, tapi kode lain lewat PowerShell ini, lewat command prompt. Kita akan mengeksekusinya melalui command prompt dengan bantuan Python compiler yang tadi. Oke. Kita sudah selesai pengenalan terhadap Visual Studio Code. Sekarang yuk kita masuk, kita mulai ngoding. Langsung aja kita mulai menuliskan kode. Kita ke editor di sini. Lalu kita akan ketikkan suatu kode yang paling mendasar, perintah yang paling mendasar di semua bahasa pemrograman, dan ini adalah fundamental dari semua aktivitas dan komen yang akan kita lakukan. Namanya adalah print. Print ini menyuruh kepada komputer untuk mengeluarkan sesuatu melalui terminal. Jadi dia nanti akan mengeluarkan sesuatu di sini. Komputer akan mengeluarkan sesuatu. Dan setelahnya print ini kita kasih tanda kurung, dan di dalam tanda kurung ini kita tuliskan apa yang mau kita keluarkan. Dalam contoh ini kita akan mengeluarkan sebuah kata, dan kalau kita mau mengeluarkan kata, kita harus selalu memulainya dengan tanda petik. Entah tanda petik 1 atau tanda petik 2. Lalu baru kata-katanya. Misalkan, hello world. Kenapa harus ada tanda petik? Nah, itu adalah topik yang menarik dan kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau kita sudah ketik semua kode ini, print hello world ini, kita bisa langsung run. Di sini tombol play ini teman-teman, kita run kode kita, klik, dan ya di sini dia akan mengeluarkan hello world. Jadi itu adalah kegunaan dari print teman-teman. Dia menyuruh terminal ini untuk mengeluarkan sesuatu di konsol. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah nggak sabar buat belajar kelanjutan untuk mulai coding-coding yang kompleks-kompleks? Yuk teman-teman, jangan lupa ikuti video selanjutnya, kita akan belajar banyak dan teman-teman bisa mengembangkan berbagai macam software dan teknologi yang canggih berangkat dari pemahaman tentang Python. Thanks for watching teman-teman. See you in the next video.